Marilah kita mendengarkan beberapa nasihat dari Bapak Al-Ustaz Saifuddin Haba SPD. Dan sebelum kita mempersilahkan, kami sekedar menginfokan kepada seluruh jamaah bahwasanya bagi yang ingin melihat atau mendengarkan ulang ceramah pada malam hari ini atau cara pada malam hari ini bisa disaksikan melalui channel YouTube, namanya ialah Denny Hakim Channel. Ya, jadi bagi jamaah yang ingin menyaksikan ulang ceramah malam hari ini bisa menonton kembali di YouTube dan nama channelnya ialah Denny Hakim Channel. Dan kepada Bapak Ustaz Saifuddin Haba SPD kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya untuk berbagi duka bersama-sama melaksanakan malam takziah yang ketiga. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan agar kita bisa melakukan amalan-amalan soleh, agar kita juga bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ketika kita berbicara tentang kematian, ya maka semua kita akan menuju kepada kematian itu, karena sesungguhnya kematian adalah sebuah pintu yang kita semua akan memasukinya. Ya, tapi yang harus kita tanamkan, perbaiki adalah bagaimana senantiasa dengan kematian yang kita saksikan, ya dari kerabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ya menjadikan sebuah nasihat pada diri kita bahwa ya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, ya dan semua kita harus mempersiapkannya dengan senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Ya, kenapa? Ya karena biasa kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenyataannya kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Keimanan itu hanya ya di mulut saja, tidak sampai ke hati dan tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena pahala itu tidak kelihatan. Ya, beda mungkin punah karena pembagian sembako. Ya, jam 5 subuh. Oh, mungkin sebelumnya itu kita datang berebut ingin mendapatkan tempat yang pertama agar bisa ya segera mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Ya, karena kita lihat. Tetapi kalau dibilang sholat sunat subuh, ya sebelum sholat fardu subuh itu 2 rakaat itu ya lebih baik ya dari dunia dan seisinya. Tetapi berapa banyak orang yang kemudian datang menjemput keutamaan itu ya karena ya kita tidak lihat bahwa apa yang kita dapatkan itu dengan nyata. Karena tidak nyata, coba kalau bilang siapa yang pergi salat subuh di masjid besok ya dapat kita 1 jutanya seorang. Nah, kira-kira penuh masjid kata dia, ibu bapak sekalian? Ya pasti penuh karena kita lihat. Ya, tetapi sesungguhnya kapan amalan kita itu diperlihatkan? Ketika sakratul maut, maka disitulah kita akan diperlihatkan amalan yang telah kita lakukan. Maka amalan baik yang kita lakukan, dia akan datang dalam wujud malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, banyak sekali, kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi ketika amalan kita buruk, dia akan datang dalam bentuk rupa yang menyeramkan sehingga kita tidak bisa berkata, berbuat apalagi. Ya padahal ketika kita meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kita akan dijamin masuk surga.
Nah, ini ucapan yang paling gampang, bahkan ketika mulut kita ini kita tutup, la ilaha illallah, kita masih bisa mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Tetapi berapa banyak orang yang mampu mengucapkan ucapan itu ketika dia sakratul maut. Kenapa? Karena tergantung amalan ta. Yang manakah orang yang selamat nanti itu ketika dia sakratul maut? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang mana orang yang selamat ketika dia sakratul maut, yaitu ketika dia senantiasa berkata innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan ya bahwa Allah Tuhan kita dalam mulutnya, kemudian dibenarkan oleh hatinya dan diamalkan dalam bentuk amalan-amalan yang baik. Kemudian dia istiqamah, tsumma istaqamu. Ya, dia mengerjakan perbuatan yang baik dan juga meninggalkan perbuatan yang jelek. Betapa banyak orang yang begitu mudah melakukan kebaikan, rajin pergi salat berjamaah di masjid. Ya, ibu-ibu rajin pergi pengajian, majelis taklim. Tetapi betapa banyak di antara kita yang mampu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Gosip itu dilarang atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Ya, tetapi betapa banyak di antara kita salat, tapi kita juga selalu menggunjing tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang boleh jadi amalan kita akan diambil oleh mereka nanti di yaumul hisab. Ya, betapa banyak di antara kita ya yang selalu rajin mengerjakan amalan soleh. Ya, tetapi berapa banyak juga di antara kita kemudian yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan memakan harta riba. Nah, ini yang banyak di sekitar kita. Makanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakratul maut, malaikat yang akan menuntun kita, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Dan ketika kita dituntun oleh malaikat, maka kita akan mampu mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka malaikat itu mengatakan kepada kita, mari kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan untuk melakukan amalan soleh, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti bisa husnul khotimah. Karena yang menuntun kita adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak jumlahnya. Ya, mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat buat diri kami pribadi dan kepada kita semua. Ya, karena sesungguhnya ya kami ini hanya ya pengantar dan sebentar intinya akan disampaikan oleh Ustadz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.